Sugeng sore lur. Kali ini aku berada di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Ayo, ada yang bisa tebak enggak? Aku sama Mbak Vanes sedang apa di tengah kebun? Kami sedang ngerontoki daun kelor untuk diolah di UMKM. Oh iya lur, kalian pasti pernah mendengar peribahasa dunia tak selebar daun kelor toh? Itu karena daun kelor memiliki ukuran yang sangat kecil. Meski begitu, daun kelor punya segudang nutrisi. Ada yang ngomong daun kelor itu tumbuhan sejuta manfaat, Mbak. Terus juga satunya bisa mempercepat pertumbuhan rambut loh. Mempercepat pertumbuhan rambut? Iya. Serius? Serius. Jadi bisa rambutnya gondrong gitu, Mbak? Bisa jadi gondrong nanti kalau habis makan daun kelor. Mbah, dimuri, Mbah. Siapa ya? Kok nggak kenal ya? Kok tambah ganteng boy aku ya? Mas, ini kurungannya Mas. Oh iya, taruh situ aja. Tolong ambilin burung kenyarinya ya. Oh iya Mas. Walah, lur, kok si Mas ndak ada senyum-senyum yo sama aku. Tumben banget. Biasanya ramah loh. Mas, kenarinya Mas. Iya. Ini tolong dikembalikan di kandang. Oh iya Mas. Iya. Pada lupa sama aku ya. Mas Dono ayam, gondrong. Nah aku lagi gundong ya. Rambutnya sama gondrong. Kok pada lupa sama aku semua ya. Gak apa Pak. Oh kalau gondrong nanti orang-orang udah gak kenalin aku. Bahkan nanti bisa potong rambut lagi, Dul. Iya ya. Tapi boros Mbak. Dul udah banyak. Udah Mbak nih, udah segini nih. Tuh, ini satuin nanti anterin ke rumah produksi UMKM ya. Oh, ya Mbak. Jangan lupa Apalagi tuh Mbak? nitip mie yang udah jadi ya di Busri. Mie instan. Mie kelor, Dul. Oh, emang ada mie kelor? Ada dong. Oh, ada tuh mie daun kelor. Yaudah, nanti tak mintain Mbak. Makasih ya, Dul. Iya Mbak. Yaudah, aku antar dulu ya Mbak ya. Ya, biar tak lanjutin ini. Oh iya. Bu, ini Bu, kelornya udah dipetikin Bu. Oh, maaf. Saya minta tolong langsung dicuci ya, Dul. Oh iya. Oh iya. Tadi Mbak Vanes minta mie kelor Bu, ada nggak Bu? Oh, ada. Tak siapin. Tapi habis dicuci, nanti langsung di oven ya. Oh iya ya. Ya. Ya, sun ya. Yuk. Di UMKM olahan produk kelor KWT Putri Kencana ini, daun kelor diolah menjadi beragam produk makanan olahan. Salah satunya menjadi mie. Sebelum di oven, daun kelor harus dicuci hingga bersih dulu.
Selanjutnya, daun kelor dikeringkan menggunakan oven dalam ruang seperti ini lur. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu 12 jam dengan suhu antara 35 derajat hingga 40 derajat Celcius. Bu, daun kelornya udah di oven, Bu. Oh iya, matur suwun, Cuk. Nur, ini minyak. Oh ya, makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Setelah dikeringkan, daun kelor selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Wah, kalau sudah halus begini, tepung daun kelor iki tampak seperti teh hijau ya lur. Kalau sudah dikeringkan, proses selanjutnya adalah membuat adonan minyak. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, tepung daun kelor, bawang putih, bubuk garam, bumbu halus, telur dan air. Campur semua bahan, kemudian uleni hingga kalis. Dalam proses membuat adonan ini menggunakan air dingin agar mie-nya menjadi kenyal dan mulur-mulur lur. Setelah adonan padat, diamkan selama 20 menit agar adonan mie tidak kering dan putus saat digiling nanti. Terakhir, giling adonan beberapa kali hingga tipis, lalu giling kembali hingga menjadi untayan mie. Nah, kalau sudah, mie kelor basah tinggal dikemas dan siap dijual. Menurutku sih paling enak kalau disajikan dengan ayam kecap, sayur dan bakso ya lur. Kayak mie ayam gitu. Walah, aku jadi lapar. Pas banget, aku mau dimasakin sama Mbak Vanes. Kira-kira mie kelornya mau dimasak jadi apa yo sama Mbak Vanes? Wah lur, ternyata mie kelor ini bakal dimasak jadi ifumi oleh Mbak Vanes. Kalian tahu nggak lur, apa itu ifumi? Itu loh, olahan mie kering dari negeri tirai bambu yang disajikan dengan tambahan capcay kuah. Sajian satu ini terbilang cukup spesial di Tiongkok, soalnya seringkali dihidangkan sebagai sajian khas tahun baru. Nah, pertama-tama Mbak Vanes menyiapkan bahan untuk isian capcay dulu lur. Seperti biasa, potong sayur-sayurannya terlebih dahulu, seperti wortel dan sawi putih. Kemudian haluskan bumbu untuk tumisannya. Terakhir, tambahkan jahe dan geprek bersama bumbu halusnya. Mbak, ini Mbak mie kelornya Mbak. Makasih ya Ndul. Oh iya, minta tolong sekalian gorengin ya Ndul ya. Oh, digoreng Mbak? Iya, dicetak bentuk mangkok. Nanti ada cetakannya. Oh iya Mbak. Makasih ya Ndul. Iya Mbak. Nah, iki yang spesial lur. Ifumi biasanya dibuat dari mie basah yang digoreng kering dalam minyak panas. Nantinya mie kelor ini akan dijadikan sebagai wadah untuk capcaynya. Seperti ini caranya lur. Cetak mie kelor menggunakan saringan yang agak lebar dan dalam. Jika mie sudah panas, goreng dan tekan bagian tengah mie menggunakan spatula atau centong. Gunanya agar mie tidak buyar saat digoreng. Jika sudah garing, angkat mie dan keluarkan dari saringan secara perlahan agar tidak patah. Ingat, ojo kelamaan yo lur. Wah, rasane lur, mantep, kriuk-kriuk gurih. Aku jadi ingat masa kecil lur, kayak makan mie instan kemasan yang belum dimasak. Oh iya lur, selain lezat, masakan oriental satu ini punya makna yang mendalam lur. Bentuk wadah mie yang menyerupai sarang burung menggambarkan simbol ketekunan dan kerja keras, seperti burung yang membuat sarang perlahan-lahan. Sedangkan sayuran merupakan lambang kemakmuran negara. Nah lur, mie-nya sudah jadi. Tinggal tunggu Mbak Vanes masak capcaynya.
Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu, kemudian tambahkan garam, gula dan air. Masak hingga bumbu matang, lalu masukkan wortel dan masak hingga setengah matang. Biar makin lengkap, bisa tambah daging ayam, sosis, udang ataupun bakso. Kayak Mbak Vanes ini. Walah, pasti enak tenan niku. Jika semua bahan hampir matang, tambahkan potongan sawi putih, lalu aduk rata. Terakhir, jika sawi sudah layu, pastine masukkan daun kelornya lur. Gimana lur? Ifumi daun kelor ini apik toh? Bentuk wadahnya cantik, juga kaya warna. Harus buru-buru disantap iki sebelum minyak lembek. Ini mie kelor tadi, Mbak. Weh, kelihatannya enak nih. Yuk, yuk, bareng-bareng. Wah lur, iki sih yummy banget. Minyak garing dan gurih berpadu ciamik dengan capcaynya yang bumbunya enak dan gurih. Pokoknya iki ndak kalah enak sama mie ayam. Nah, kalian harus coba bikin ifumi daun kelor di rumah. Siapa tahu nanti rambutnya bisa cepet gondrong kayak aku tadi.